Tuhan. Saya mau supaya kita selalu unity. Amin, saudaraku. Karena itu mempengaruhi kehidupan rohani kita secara pribadi. Dan yang saya mau katakan, saya tidak pernah kutip, tapi firman Allah berkata, itu dapat merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu saya berdoa, ya, hidup kita bukan ditentukan oleh apa-apa orang, tapi hidup kita karena firman. Selama saudara dan saya, kita nurut sama Tuhan. Ya, jaga telinga kita. Ya, berita-berita yang kita anggap kurang up to date, udah nggak usah kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu, berapa banyak kita jadi wartawan hari ini, berita si A, berita si B dengan begitu gampang kita sebarluaskan. Ada satu hamba Tuhan jatuh dalam dosa, langsung menyebar. Apalagi zaman sekarang teknologi canggih. Buat apa? Kita mempermalukan pekerjaan Tuhan tanpa saudara sadari. Dengan saudara menyebarkan berita. Kalau memang benar umpama kata, buat apa saudara viralkan? Kenapa enggak? Waktu kita dengar, kita dapat info ini, kita bawa dalam doa saja. Cukup berita ini jatuh ke tangan kita aja. Gak perlu kita sebarluaskan. Yang lebih celaka lagi kalau berita itu bohong, saudara nggak tahu kebenarannya, saudara sebarluaskan. Saudara merusak rencana Tuhan dalam hidup seseorang. Saya nggak mau. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kecuali beda, contoh seperti pendeta Eratus Sabdono kena serangan jantung waktu pelayanan di Kupang, bantu doa kita sebarkan, itu boleh. Bantu doa ya Pak Eratus kena serangan jantung, yang sekarang dibawa ke rumah sakit, tolong doakannya, itu baru bagus. Bukan hal yang aneh-aneh yang kita sebarluaskan. Buat apa? Untungnya apa buat saudara dan saya? Si A, hamba Tuhan, si B, gereja ini hancur karena ini itu. Untungnya apa buat kita? Untungnya apa buat saudara dengan menyebarkan berita itu? Untungnya apa? Kalau saudara dapat 100 juta dari YouTube atau dari Google, puji Tuhan, dalam tanda petik. Untungnya apa? Itu merusak rohani kita, merusak pekerjaan Tuhan. Bahkan hati-hati, halo, Tuhan bisa marah sama kita. Ini terjadi. Tuhan marah sama 10 pengintai, habis mereka. Anak-anak mereka lah yang masuk ke tanah Kanaan, yang menikmati susu, madu dan anggur. Tapi generasi pertama habis sebagai panah karena berita yang buruk, karena berita yang busuk. Kita nggak mau terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika Petrus dia bilang, Tuhan, izinkan aku datang menghampirimu. Ketika Yesus datang menghampiri murid-murid dengan berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus bilang, mari. Lalu Petrus dia keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Dia adalah satu-satunya manusia yang bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Tapi ketika dilihat sekelilingnya, firman Tuhan bilang, Petrus mulai tenggelam. Kenapa? Pertanyaan sederhana Bapak Ibu. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air seperti Yesus? Karena mata hatinya fokus kepada Tuhan. Tapi ketika mata dan hatinya nggak fokus lagi sama Tuhan, dia lihat sekelilingnya karena angin, karena ombak, karena kondisi air yang nggak stabil, maka Alkitab bilang tenggelamlah dia. Sama kan seperti kita. Selama engkau fokus sama Tuhan, maka hidupmu pasti penuh dengan mujizat. Tapi ketika engkau tidak fokus lagi sama Tuhan, ada ini, itu, segala macam, dan bisa-bisa tenggelam kita. Halo Bapak Ibu, mari pagi hari ini saya rindu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perisaikan hidup kita dengan baik. Mata, telinga kita jaga dengan baik. Amin. Tuhan sudah kirim saudara untuk menjadi pelayan jemaat di gereja kita di tempat ini. Kita jaga kebersamaan, kita jaga kesatuan hati kita jaga kekeluargaan kita. Sehingga kita rindu satu hari kelak kita akan disebut ini keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin.
Amin. Amin, saudara. Jangan sampai rencana-rencana Tuhan yang Tuhan sudah rancang dalam hidup kita hancur berantakan. Karena masalah sepele, karena masalah yang kecil. Ibarat kata pepatah bilang, susu sebelanga rusak karena hilang sedikit. Saya nggak mau. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Kita rindu. Kita jadi warga. Rencana Tuhan yang dimana Tuhan bilang penuh dengan susu, madu dan anggur. Kita alami, kita nikmati, dan itu menjadi berkat buat anak cucu kita. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari sekalian kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Amat baik buat kami. Haleluya. Oh, haleluya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan pagi ini, kalau saudara Tuhan bicara kepadamu pagi ini, hidup kita bukan apa kata orang, dan kita tak mau hidup kita dipengaruhi apa kata orang. Kalau itu terjadi, rusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, hidup kita karena Tuhan. Apa kata firman? Amin. Oh, mari saudara, biar Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Pesan firman Tuhan buat kita adalah berhati-hati. Perjalanan hidup kita masih panjang. Kalau kau dengar berita ini, kalau kau dengar lihat situasi ini, jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan. Tanya Tuhan terlebih dahulu. Cek dan dicek. Oh, haleluya. Jangan sampai nanti rencana Tuhan yang indah karena kebodohan kita, karena salah langkah kita, karena salah ambil keputusan kita, rusak semuanya. Jangan sampai terjadi. Saya rindu Bapak Ibu, apa yang menjadi planning, apa yang menjadi rencana Tuhan indah buat saudara dan saya. Amin. Oh, Samaria, katakan Tuhan, Roh Kudus, sempurnakan firman-Mu atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Mari, apabila ada di antara saudara, sekali lagi, amin. Oh, haleluya. Kita dapat berkata firman-Mu pelita bagi kakiku ya Tuhan. Haleluya.
Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan planning buat saudara dan saya, harusnya indah pada waktunya. Jangan karena kebodohan, jangan karena kesalahan ambil keputusan akhirnya rusak itu semua. Jangan Bapak Ibu. Oleh karena itu ke depannya hati-hati. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ambil keputusan. Hidup ini bukan apa kata orang ditentukan, apa kata orang atau dipengaruhi oleh orang. Tapi kalau saudara mau mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, saudara dapat berkata, hidup ini apa kata Tuhan, apa kata firman. Haleluya, haleluya. Berjuang terus bersama dengan Yesus. Percayalah, ada waktu kau menabur dengan air mata, tapi ada saat nanti kau akan berdoa dengan sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan. amin. Rencana indah, rencana indah, Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh semua
Ibu Saudara yang mau didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan melihat engkau pagi ini. Tuhan melihat saudara dan saya pagi ini. Apabila engkau sedang mengalami satu pergumulan dan engkau membutuhkan pertolongan Tuhan pagi ini, mari taruh tangan kananmu di dada. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Biar tangan Tuhan turun atas dirimu saat ini juga. Rencana-rencana Tuhan yang indah akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan anak cucu kita akan melihat dan mengalaminya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua rezekinya Tuhan indah pada waktunya. Apa saja yang diperjuangnya, Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, hadirat Tuhan ada di tengah-tengahmu. Lembut, Roh Kudus. Tuhan, kalau kami ada salah, ampuni kami ya Tuhan. Yesus. Dari semula telah kau tenangkan hidupku. Indah sekali pujian ini, saudara. Rencana Tuhan, rencana indah yang Tuhan telah siapkan buat kita. Bagi masa depan anak cucu kita. Sekali lagi dari semula Tuhan tak pernah rencanakan rancangan yang membuat saudara dan saya ada di dalam kesusahan, kecelakaan, musibah malapetaka. Tidak. Mari berganti hati kita. Kita bersama-sama berjalan supaya rencana-rencana Tuhan yang indah itu menjadi dapat genapi bagi masa depan kita. Haleluya.
Kami baik, terima kasih Tuhan, kami melakukan sebagai firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan. Pakai setiap biar kami, diri kami Tuhan, biar kami Tuhan bisa hidup Allah Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, biar firman yang kami dengarkan adalah lebih tidak. Ini Tuhan, tapi kami akan mendengarkannya Tuhan, terus Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam setiap kami Tuhan, biar kami berdoa dengan apa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati di dalam umurnya, dalam menyampaikan firman-Mu, pakai dia lebih luar biasa Tuhan, pakai dia lebih dahsyat dan dia banyak. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya kepada Kamu, kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu sekalian, teman saya pernah gila saudara, karena mendengar berita hoax. Pada tahun 2021 waktu virus COVID varian Delta menyerang Indonesia, saya pun kena COVID, Bapak Kepala pun kena COVID. Teman saya jadi gila karena berita hoax, karena begitu gencarnya akhirnya datang ke tempat gerai vaksin saudara. Ketika sampai di tempat vaksin, petugas vaksin pun menolak karena syarat di vaksin itu harus punya KTP. Ya. Teman saya nggak punya KTP, lalu disuruh di kelurahan baru bisa vaksin. Sesampai di kelurahan, teman saya mau bikin KTP, lalu ditolak sama petugas kelurahan karena syarat harus bikin KTP harus punya kartu vaksin. Akhirnya teman saya jadi gila sekarang. Ya. Karena gila, lalu dibawa teman saya sama keluarganya ke rumah sakit Grogol, saudara. Ya,
sesampai di rumah sakit Grogol sama petugas rumah sakit Grogol pun ditolak sudah. Karena persyaratan dirawat di rumah sakit Grogol harus punya KTP dan kartu vaksin. Ya, akhirnya tambah gila sudah. Makanya sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kalau kita mendengarkan berita hoax, mendengarkan berita gosip yang nggak benar, ya kita jangan telan langsung, kita harus telaah kembali pakai hikmat. Ya tadi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105 ya, yang berkata, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya gitu sudah. Jadi jangan langsung begitu telan berita hoax, apalagi kalau sudah mendengar berita hoax Pak Willy ganteng itu saudara. Jangan, karena sekarang zamannya filter TikTok ya. Engkau yang usia 63 tahun aja bisa muda pakai filter TikTok usia 20 ya, itu berita hoax saudara. Jadi jangan langsung ditelan kalau ada berita-berita hoax, berita-berita gosip yang nggak benar tentang gereja ini, kita harus telaah kembali. Baik, sebelum informasi gereja dibacakan, ada tadi kalau saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kalau ada silakan berdiri, nanti kita akan sambut dengan sukacita. Ada? Kalau tidak ada, nanti sebelum informasi gereja, selesai ibadah, ya, kaum wanita, kaum ibu Philadelphia jangan pulang dulu, karena ada latihan sebentar untuk mengisi acara Natal pada tanggal 22 Desember. Jadi seluruh wanita yang di tempat ini selesai ibadah jangan pulang dulu. Informasi dari Ibu Gembala, jangan pulang dulu karena ada latihan sebentar untuk persiapan perayaan Natal pada tanggal 22 Desember nanti. Lalu yang kedua, kita ada undangan dari Bapak Ko Cumbi dan Ci Melin ada hadir. Nah ini Ko Cumbi yang sebelah kanan saudara dan Ci Melin ya, pernikahan anaknya ya, kita diundang pada tanggal 27 November nanti. Itu kan pilkada libur tuh saudara ya, kita habis nyoblos kan libur nggak kemana-mana. Nah kalau saudara mau menikmati gambang keromong di sono, ada saudara, babi kecap pun ada ya, di rumah kawin Dadap ya, 9 saudara di Jalan Raya Perancis Dadap, tempatnya di depan geria perumahan geria Dadap ya, Kocumbi ya, saudara diundang semua. Selesai pilkada nanti hari libur, kalau bisa mau hadir di pernikahan anaknya Kocumbi dan Cimeling pada tanggal 27 November nanti. Lalu saudara yang kedua, bagi saudara yang ingin dibaptis ya, tanggal 25 Desember selesai ibadah Natal, kita akan mengadakan baptisan air ya. Bagi saudara yang ingin dibaptis, saudara bisa ambil formulirnya sama saya, nanti saudara isi. Setelah saudara isi, saudara kembalikan kembali dengan melampirkan fotokopi KTP dan pas foto 3x4 2 lembar ya. Bagi saudara yang ingin dibaptis pada tanggal 25 Desember nanti selesai ibadah Natal, kita akan mengadakan baptisan air ya. Saudara bisa ambil formulirnya, diisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, nama alamat. Ini untuk sertifikat baptisan airnya nanti saudara ya. Persyaratan bagi para jomblo ya, kalau nggak punya sertifikat baptisan air nggak bisa urus ke pengadilan sipil saudara. Jadi jomblo-jomblo yang belum dibaptis ya, kalau sudah percaya silakan ambil formulirnya lalu diisi, lalu sertakan pas foto 3x4 dan fotokopi KTP. Baik Bapak Ibu sekalian, Natal kita tinggal 4 minggu lagi ya, minggu kelima tanggal 20 Desember kita sudah masuk ke perayaan Natal ya. Dana yang sudah terkumpul sudah mulai meningkat saudara. Minggu lalu 17 juta dan minggu ini sudah hampir mencapai 23 juta, yaitu tepatnya 22.943.000. Jadi cukup terus dalam doa saudara supaya dana kita dapat tercukupi. Juga terima kasih kepada tim-tim yang sudah menyampaikan proposal sehingga proposal Dana Natal sudah bisa masuk ke dana Natal kita. Nah saudara, dan maka merayakan Natal ya, tinggal 4 minggu lagi kita mencari dana. Nah
Nah, saudara juga bisa pesan produk-produk makanan atau minuman yang Pak Panitia Natal jual, saudara. Di sini ada gambar-gambarnya, ada sabun, ada nugget, ada kacang bawang, semuanya ada, saudara. Dan juga bagi saudara yang sudah memasang foto iklan usaha di buku acara, situ ada contohnya, PP Purnama, ada contoh-contoh gambarnya, saudara. Dan juga jangan lupa selesai 25 Desember nanti kita akan mengadakan bakti sosial atau berbagi kasih ke suku Baduy. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya berkat berlebih, yang mau menyumbang minyak goreng, beras, mie instan, gula, kecap, biskuit, energen, susu, ya boleh bisa dari sekarang ya. Nanti kita kumpulkan taruh di atas supaya selesai nanti ibadah tanggal 25 Desember kita bisa mengunjungi bakti sosial berbagi kasih ke suku Baduy. Lalu jangan lupa saudara, ibadah wanita setiap hari Selasa ada job ya, mulai jam 19.30. Lalu hari Kamis ada doa terobosan ya tanggal 21 November besok, yang melayani pemimpin pujiannya adalah Ibu Susi ya. Perenungan singkat firman Tuhan adalah Bapak Praitno yang kemarin berhalangan diganti oleh Kong Ahok, yang sekarang bertugas adalah Bapak Praitno. Lalu doa syafaatnya akan dilayani oleh Ibu Helena. Dan Sabtunya jam 7 juga ada ibadah youth di tempat ini ya. Bagi saudara yang masih remaja dan pemuda bisa hadir di ibadah youth di tempat ini. Dilanjutkan ibadah anak sekolah minggu di tempat ini jam 10 selesai ibadah umum ya di tempat ini. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh tamu, saudara. Pendeta tamu kita akan dilayani oleh Pendeta Filipus Joko. Jadi jangan lupa saudara, minggu besok kita hadir kembali di ibadah kita, karena kita akan dilayani oleh pendeta tamu yang bernama Pendeta Filipus Joko. Yang melayani minggu depan adalah asal Ibu Helena dan Ibu Rica, korektornya Bapak Yopi dan Ibu Mei, kuota gerejanya Grace Priscilla. Dan tim kebersihan ya minggu keempat, bukan minggu ketiga, adalah kaum pria. Jadi jangan lupa kaum pria tanggal 23-nya kita bersihkan gereja di tempat ini. Nanti jamnya kita tentukan di kaum pria. Lalu yang berulang tahun minggu ini adalah Livia kemarin 16 November sudah. Ya, 16 November kebetulan Livia adalah pameran Maria yang akan mengisi acara drama Natal nanti. Nanti ada latihan drama di tempat ini ya saudara, jam 5. Jangan lupa yang mengisi acara Natal ya, Maria, Yusuf dan orang Majus dan dancer ya. Nanti jam 5 atau setengah 5 kumpul di gereja. Kita akan latihan untuk acara perayaan Natal kita 22 Desember yang tinggal 4 minggu lagi ya. Kebetulan Olivia adalah pameran Marianya, jadi nanti yang latihan akan mendapatkan voucher diskon makan Taiwan di depan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan hari ini yang akan dilayani oleh Ibu Yohana dan Ibu Lina, mamanya Adit. Ibu Yohana tidak hadir, mungkin nanti bisa digantikan dengan ketua Natal kita, Ibu Yani ya. Saya persilakan. Terima kasih Om Beli untuk umatnya dan seberkati. Pada saat kita memberi yang terbaik, saya minta dia berdoa untuk persembahan. Sini. Pujian kebenaran.
Pujian doa yang nanti yang
mana Engkau sudah berbicara buat kami semua Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan selalu yang terbaik, berpikir yang baik Tuhan Yesus, bertingkah laku yang baik Tuhan, supaya kami bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami datang kepada hari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami yang pada tanggal 27 akan mengadakan pilkada. Tuhan, Engkau tolong acara pilkada kami agar semua berjalan dengan baik di berbagai daerah dan tempat Tuhan. Kami tolak segala kerusuhan dalam bentuk apapun di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, siapapun yang menjadi pemimpin di daerah-daerah Tuhan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, itu atas seizin daripada Engkau adanya. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus menaungi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga Tuhan, damai sejahtera-Mu terjadi di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia akan menjadi milik Tuhan, dan jiwa-jiwa yang ada di Indonesia akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Presiden kami dan wakilnya. Tuhan taruh hikmat marifat-Mu kepada mereka, supaya ketika Indonesia dipimpin Tuhan, Indonesia mengalami terobosan di berbagai sektor dan bidang. Bahkan Indonesia menuju emas adanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau memberkati dalam setiap usaha pekerjaannya. Engkau memberkati dalam kesehatannya. Engkau memberkati dalam rumah tangganya. Engkau memberkati dalam pelayanannya. Bahkan Engkau memberkati dalam setiap pergumulan demi pergumulan Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan, Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Selama seminggu ke depan, apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Engkau sediakan bagi kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, well, singer, usher, kolekta Tuhan, pemusik Tuhan, LCD Tuhan, apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan, biar dituai di dalam hidup mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat Natalan kami, Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan keperluannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan yang berulang tahun minggu ini, ada Livia, ada Lolita, silakan maju ke depan yang akan mendoakan kalian. Haleluya. Silakan arahkan tangan Bapak Ibu ke depan. Kita ikut mendukung dalam doa bagi saudara kita yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia mereka di tahun ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami sungguh sukacita berbahagia apabila ada saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Terima kasih buat penyertaan kebaikan Tuhan sejak mereka berdua lahir ke dalam dunia hingga sampai hari ini. Sebab itu Tuhan, tangan Tuhan turun atas Livia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan, pergumulan dari Livia, bahkan kami percaya Engkau akan membawa dia. Tuhan akan menetapkan dia, bahkan Tuhan akan memberikan kepada dia masa depan yang penuh dengan harapan. Selama Livia dia takut Tuhan, cinta Tuhan, dekat sama Tuhan, maka karena dia dengar, Tuhan akan sedia. Dalam nama Yesus, biar Livia jadi berkat. Bahkan Livia jadi berkat buat siapapun. Pakai kehidupan Livia Tuhan, semakin hari semakin indah dalam pemandangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga buat saudara kami, Lolita, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus di hari di mana engkau sudah dilahirkan ke dalam dunia. Dan Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi usiamu. Dan usiamu bukan lagi usia kanak-kanak, tapi usiamu sekarang sudah menuju kedewasaan penuh. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa khusus bersama dengan sidang jemaat Philadelphia. Tuhan memberkati Lolita. Apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau berikan kado spesial buat Lolita.
Tuhan tarik hati Lolita untuk dia bangkit, untuk mulai hari ini dia datang mencari Tuhan. Dia tidak lagi mau dengar apa kata si A, apa kata si B, tapi dia mau dengar apa kata Tuhan. Berkati Lolita Tuhan, pakai hidupnya supaya dia jadi menjadi seorang berkat buat banyak-banyak orang. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia akan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan sebelum Engkau datang menjemput kami pulang ke surga. Berkati keluarga rumah tangganya, masalah perhubungan Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Belum kita berpisah satu dengan lain. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan sekali lagi. Dan pagi hari ini, terimalah segala berkat yang dari sorga. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun kepada kita pribadi. Dan bawalah pula berkat ini. Jasmani terlebih rohani. Dan 1 minggu ke depan, apa yang kita makan minum pakai Tuhan sudah siapkan. Bahkan Tuhan memberikan terbaik buat kita. Dan sesungguhnya bukan kita mengejar berkat, tapi berkat yang mendatangi kita. Mulai hari ini, esok, lusa, bahkan 1 bulan penuh, Tuhan akan perintahkan berkat yang datang kepada kita. Dijauhkan kita dari segala macam musibah, kecelakaan, malapetaka, atau niat jahat seseorang. Tuhan halau dari hadapan Yesus. Tuhan akan menghantar saudara, menuntut saudara masuk dalam tanah Kanaan yang penuh dengan susu, madu, dan anggur. Terimalah berkat ini dan bawa pulang ke rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi Tuhan berkati, haleluya.